kelompok Ya saya sebut yang Sudogiri melakukan aja lah. kezaliman. Saya sebut Sudogiri aja lah. nggak habis pikir saya itu. Kemarin ada pidato seorang Gus yang ada di Solo itu dari Sudogiri perwakilan itu juga memalukan. Tidak punya tenggang rasa, ya persaudaraan di saat seperti ini masih mengungkit masalah ini juga di sana dan menghormati tuannya, habaib. Tolong belajar lagi. Belajarlah, jangan puas dengan ilmu Anda selama ini. Kasihan santri-santri didikan Anda nanti jadi apa? Jadi generasi yang kerdil di negerinya sendiri. Tapi saya yakinkan peristiwa Winongan Serambi. Setelah dibangun masjid, Nabi wajibkan sahabat untuk sholat di masjid, saudara. Ada apa, saudara? Ada apa? Ya, Nabi lihat di Madinah ini ada Ansor. Yang datang dari Mekah adalah Muhajirin. Banyak di antara mereka tidak saling kenal, saudara. Bagaimana mau dipersaudarakan kalau mereka tidak saling kenal? Maka itu beliau bangun masjid dulu. Setelah bangun masjid, ajak sholat berjamaah. Sehari semalam berjamaah 5 kali, saudara. Yang namanya Muhajirin dan Ansor, kalau sholat di masjid 5 kali sehari, 5 kali ketemu, saudara. Yang tidak kenal jadi kenal, yang sudah kenal jadi akrab, yang sudah akrab jadi saling sayang. Kalau sudah saling sayang, mereka akan suka berbagi suka dan duka. Kalau sudah begitu, nggak usah diragukan tentang persatuan dan persaudaraan mereka. Betul? Betul. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Salat berjamaah di masjid, semua salat. Yang ketiga apa? Setelah mereka saling kenal, setelah mereka saling sayang, setelah mereka Muhajirin dan Ansor siap untuk berbagi suka dan duka, langkah yang ketiga, Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansor, saudara. Ambil satu Muhajirin, ambil satu Ansor, dipersaudarakan oleh Nabi, saudara. Dan ketika itu ayat warisan belum turun, saudara. Hukum persaudaraan Muhajirin dan Ansor saling berbagi warisan. Subhanallah, nggak sampai di situ. Nabi tetapkan Ansor yang punya harta, karena mereka memang pribumi, saudara, yang hidup di Madinah, membagi 2 hartanya untuk kalangan Muhajirin. Kenapa? Karena Muhajirin datang dari Mekah tanpa punya harta. Harta mereka dijarah oleh kafir Quraisy, tanah mereka diambil oleh kafir Quraisy. Banyak orang-orang Muhajirin datang ke Madinah, saudara, dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa. Nabi saudarakan, saudara. Makanya begitu dipersaudarakan, apa yang terjadi? Ansor tenteng saudara Muhajirinnya. Ayo ke rumahku. Sampai di rumahnya ditunjukkan, ini kebunku, kita bagi 2, separuh untukku, separuh untukmu. Ada lagi Ansor yang bawa Muhajirin, dia buka lemarinya. Ini hartaku, ini dinarku, ini dirhamku, ini mata uang emasku, ini mata uang perakku, bagi 2. Subhanallah, dipersaudarakan, saudara. Nah, kenapa harus dipersaudarakan sedemikian rupa? Karena Nabi lihat dengan mata kepalanya, saudara. Ekonomi di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar-pasar di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan Nabi lihat banyak orang-orang di Madinah yang kejerat utang. Utang, saudara, dengan bunga yang berlipat-lipat mencekik, saudara. Bagaimana cara membebaskan orang-orang Islam dari jeratan utang Yahudi yang penuh riba? Nabi lakukan, saudara. Bagaimana cara Nabi melakukannya alaihi salatu wassalam? Itu tadi, setelah bangun masjid, sudah sholat berjamaah, sudah saling kenal, dipersaudarakan. Hukum persaudaraan bagi 2 suka dukanya, saudara. Nah, kenapa Nabi lakukan itu? Karena Nabi tahu semiskin-miskinnya orang Ansor, mereka masih punya kebun. Semiskin-miskinnya Ansor, mereka masih punya rumah. Tapi orang-orang Muhajirin nggak punya apa-apa, saudara. Tapi jangan lupa, ada yang menarik. Kenapa di Madinah kok orang Yahudi yang kuasai ekonomi? Oh, ternyata orang-orang Madinah banyak nggak pandai berniaga, saudara. Orang-orang Ansor punya uang, punya simpenan, punya tanah, punya kebun, tapi nggak pandai berniaga, apalagi bersaing oleh orang-orang dengan orang-orang Yahudi, saudara. Beda dengan orang-orang Muhajirin. Kota Mekah itu kota persinggahan,
dari selatan ke utara, utara ke selatan, pedagang pergi, mereka mampir ke Mekah, saudara. Orang-orang Mekah dari mereka kecil udah biasa dagang, saudara. Jadi orang-orang muhajirin ahli soal perniagaan, ahli soal berdagang, saudara. Nah, maka itu yang Ansor punya harta bagi ke muhajirin. Muhajirin begitu dapat harta, Nabi yang perintahkan, berangkat kalian ke pasar, dagang. Subhanallah, saudara, begitu mereka berdagang nggak sampai 2 tahun, saudara, muncul saudagar-saudagar baru di tengah umat Islam, saudara. Ada Utsman ibn Affan, ada Abdurrahman ibn Auf, saudara. Oh, masih banyak lagi. Muncul saudagar-saudagar, muhajirin pada kaya, saudara. Dan nggak sampai di situ, saudara, orang-orang kaya umat Islam didorong oleh Nabi, jangan sampai orang miskin minjam lagi berutang kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Yahudi yang dijirat yaitu dengan bunga. Jadi mereka minta kepada Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf dan lain sebagainya, utangin kepada umat Islam yang nggak punya uang, yang butuh dana untuk ini dan itu, utangin tanpa bunga. Masya Allah, apa yang terjadi, saudara? Rame-rame umat Islam meninggalkan pasar Yahudi. Umat Islam rame-rame, nggak ada lagi yang mengutang kepada Yahudi. Dan ketika itu Allah haramkan itu riba, saudara. Subhanallah, nggak sampai 4 tahun, saudara, pasar Yahudi gulung tikar, bangkrut, berganti dengan pasar-pasar Islam, saudara. Itulah cerdasnya, hebatnya, piawainya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya semua, Nabi kita cerdas tidak? Pandai tidak? Pinter tidak? Piawai tidak? Takbir, sallu ala Nabi. Jadi saudara, cara mengalahkan ekonomi kafir, Nabi nggak suruh bakar pasarnya, nggak ada. Nabi nggak suruh tuh rampok mereka, jarah mereka, bakar gudang mereka, nggak ada, saudara, nggak ada. Nabi bersaudarakan. Nah, maka itu apa yang dikatakan tadi oleh Kiai Haitami, persatuan itu penting, saudara. Persaudaraan itu penting. Nah, sekarang dalam soal ekonomi kita bisa ini cuma marah-marah sama 9 naga, kita marah 9 naga, kita caci maki, kita celak. Tapi apa yang terjadi di lapangan, saudara? Fakta, banyak umat Islam kalau lagi tanggung bulan, belum gajian, duit lagi nggak ada, saudara, itu ngutangnya ke warung Pak Haji. Betul, Pak Haji lagi nggak punya duit nih, ngutang gula, ngutang beras. Betul, Bu? Betul. Begitu lagi gajian, duit gede di awal bulan, saudara, dia bawa bininya, bawa anaknya, dia shopping ke mall-mall yang punya orang kafir. Betul? Ayo ngaku, betul tidak? Bu, gimana nggak bangkrut warung Pak Haji? Giliran ngutang ke Pak Haji, saudara, giliran cash duit banyak, shopping. Jujur, banyak ya yang begitu? Banyak ya yang begitu? Mestinya saat kita ngutang sama Pak Haji, lagi gajian, belanja juga dong ke Pak Haji, saudara. Bu, saya mau tanya, di kampung ibu ada Indomaret gak? Ada Alfamaret gak? Bisa ngutang? Ayo, bisa ngutang? Bisa ngutang? Kalau nggak dilempar lu mesti security. Nggak bisa ngutang, saudara, cash mesti bayar, betul? Tapi di warung Pak Haji boleh ngutang nggak? Ya, warung Pak Haji, saudara, kita boleh ngutang, mahal-mahal dikit, belanja sesama muslim. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini gara-gara begini nih, saudara, beberapa tahun yang lalu FPI, saudara, ketika itu mengkampanyekan belanja sesama muslim, saudara. Itu aktivis FPI di daerah ditangkap-tangkepin. Kenapa ditangkap, saudara? Mereka bilang ini adalah ucapan rasis dan fasis, serta kata mereka, saudara, gara-gara itu tadi, saudara, apa yang terjadi, saudara, itu namanya mengadu domba antara umat Islam dengan umat agama lain. Bahkan dianggap itu apa? Dianggap pernyataan kebencian. Beberapa pengurus FPI di Jawa Tengah, di Jawa Timur ditangkap, saudara, hanya gara-gara nulis di spanduk, ayo belanja sesama muslim, gitu loh, Pak. Maka mereka bilang apa? Ini teroris ekonomi.
teroris ekonomi. Tapi sekarang masa bodoh lah, mau dibilang teroris kayak apa. Saya mau ajak semua siap belanja sesama muslim, siap belanja sesama muslim, takbir, sallu ala nabi. Beberapa tahun yang lalu di Malaysia, di Kuala Lumpur, saudara, di Kuala Lumpur orang-orang Melayu muslim kompak, saudara, semua nggak mau belanja di mal-mal orang-orang kafir, saudara. Tahu yang terjadi dalam 1 bulan semua mal bangkrut, saudara. Mereka kompak sampai ini pedagang-pedagang, saudara, menurunkan harganya. Mereka jual harga rugi, tetap nggak ada yang beli, saudara. Sampai mereka lapor ke Perdana Menteri, saudara. Nah, akhirnya apa, saudara, yang terjadi? Ya, pedagang-pedagang muslim bukan memusuhi mereka, tapi berikan kesempatan bersaing yang adil. Jangan dari hulu sampai ke hilir mereka yang kuasai, betul? Berhasil, saudara, kalang kabut mereka. Sampai mereka jatuhkan harga, jual rugi, saudara. Nah, terakhir begitu mereka setuju, bagi-bagi, saudara. Yang di hulu, yang di hilir nggak boleh dikuasai sama mereka saja. Menang Melayu muslim di Malaysia. Sekarang saya tanya, kalau Malaysia bisa, Indonesia bisa tidak? Bisa tidak? Kuncinya apa? Bersatu dong, jangan mau diadu domba. Siap bersatu? Saya mau tanya yang semangat semua, siap bersatu? Siap bersaudara? Betul? Takbir.